semua bank sekarang di Indonesia itu kan sudah dijamin oleh pemerintah. Pasti itu Pak ya? Ya, dijamin oleh pemerintah. Kalau tidak kan juga mereka kredibilitasnya juga dipertaruhkan di situ. Jadi masyarakat sih menabung di bank mana aja yang terdekat gitu ya. Jangan umpamanya rumah saya di mana, di Sawangan. Saya takut dengan bank ini, saya harus bank asing. Saya paksakan kita ke daerah pusat, ke kota gitu kan. Nggak praktis gitu. Nilai dolar terhadap rupiah yang semakin meninggi membawa banyak masalah dalam perekonomian Indonesia. Salah satunya yang sampai saat ini semakin memburuk adalah dunia perbankan. Bank-bank swasta sedang dilanda kecemasan luar biasa. Bayangkan rasa tidak percaya rakyat Indonesia terhadap bank swasta tengah berlangsung sejak pemerintah mencabut 16 bank. Kemudian para nasabah yang menjadi korban. Mereka kehilangan pegangan dan kepercayaan. Kemana harus menyimpan uang? Apa kita mesti kembali menabung di celengan? Atang-ating-itung, hey, jangan dihitung, tahu-tahu tiap bulan dapat untung. Nenek, kakek, bapak, adik kita nabung, 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 nabung. Selamat malam pemirsa, bertemu lagi dengan saya Durce Gamalama dengan acara Durce Show. Dan tentunya pada malam ini saya mikirin soal nabung. Kan bingung pemirsa, mau nabung di mana coba? Di bank sana dilikuidasi, di sini dibekukan. Jadi ya udah deh, ntar kita tanya aja dengan tamu saya yang akan bincang-bincang dengan saya ini. Kebetulan orangnya handsome. Wah, pokoknya kita tunggu aja deh. Baiklah pemirsa, saya akan panggilkan Bapak Hari Rahmadi. Silakan Pak Hari. Selamat malam Pak. Silakan Pak. Bagaimana sehat Pak Hari? Alhamdulillah. Di dalam kedinginan Pak. Kita bicara santai-santai aja. Kebetulan ini acara Durce Show jadi agak sedikit ngocolnya Pak ya. Jangan sakit hati ya Pak ya. Baik Pak Rahmadi. Saya enaknya panggil Pak Hari atau Mas ya? Mas aja. Mas. Saya lebih muda. Mas Yayang. Oke, Mas Hari. Sampai saat ini bagaimana kondisi bank yang Bapak pimpin ini? Alhamdulillah masih baik. Kinerjanya juga justru dalam situasi krisis ini malah membaik. Gitu ya Pak. Gitu ya. Jadi nasabah juga tidak ada yang ras dan sebagainya. Mungkin saya salah satu nanti akan menjadi nasabah Pak Bambang nih. Alhamdulillah. Jadi kita gabung. Bank Bapak apa nama Pak? Bank IV. Bank IV, bergabung dengan Bank Durce. Iya. Merger. Merger ya Pak ya. Dan tapi akhir-akhir ini saya sering mendengar bahwa tahu-tahu bank ditutup ya Pak. Terus bangkrut, banyak pengusaha yang dikejar-kejar kejaksaan. Ini gimana Pak? Iya, jadi memang bank itu kan satu lembaga yang khusus, menjadi mediator buat pemilik dana dengan yang membutuhkan dana. Nah, kalau dikelola dengan tidak baik, itu sangat berbahaya. Itu bukan uang mereka gitu ya, baik bank pemerintah maupun bank swasta. Jadi uang masyarakat yang dikelola dengan tidak baik, disalahgunakan sehingga merugikan. Akibatnya pemerintah disuruh menanggung dan akhirnya masyarakat juga yang menanggung. Nah itu mereka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya itu. Sehingga banknya ditutup, kemudian bankirnya dipanggil ke kejaksaan dan sebagainya. Lalu kalau seperti saya yang lain ini Pak ya, kita pada mau nabung di mana? Naruh duit di rumah takut dirampok. Betul. Ya Pak. Terus apa namanya, sekarang kita ada semacam pengawalan. Polisi sudah menawarkan supaya kalau ngambil uang ada pengawalan, aman ya Pak ya. Ya. Terus cara milih bank yang aman ini seperti kayak apa sih Pak? Misalnya harus kita perhatikan atau kira-kira orang ini bank ini punya masalah nggak atau bagaimana Pak? Ya, kalau untuk sekarang kan sudah reformasi ya katanya. Jadi semua bank sekarang di Indonesia itu kan sudah dijamin oleh pemerintah. Pasti itu Pak ya? Ya, dijamin oleh pemerintah. Kalau tidak kan juga mereka kredibilitasnya juga dipertaruhkan di situ. Jadi masyarakat sih menabung di bank mana aja yang terdekat gitu ya. Jangan umpamanya rumah saya di mana, di Sawangan. Saya takut dengan bank ini, saya harus bank asing. Saya paksakan kita ke daerah pusat, ke kota gitu kan. Nggak praktis gitu. Sekarang semua bank kan sudah dijamin oleh pemerintah ya. Dimanfaatkanlah sebaik-baiknya gitu ya.
Jadi menurut saya daripada memang kita simpan di rumah, ya lebih baik simpan di bank saja. Ada bunganya, aman. Beberapa bank juga memberikan hadiah malah ya. Itu bank apa aja? Misal Bang Udin, bisa Pak Bang Udin, Bang Mamat. Bang Mamat. Pokoknya tergantung masih bank. Pokoknya bank yang ya. bank umum ya. Bank Dan umum. kalau Bang Pak Ari sendiri bagaimana pelayanannya untuk nasabah? Apa ada jaminan gitu? Iya, semua bank yang di Indonesia kan sudah dijamin. Jadi kalau terjadi apa-apa dengan bank itu ya pemerintah akan menggantinya ya, akan menjaminnya. Nah jadi ya nggak usah khawatir lagi masyarakat. Dan ini sudah dibuktikan dengan yang kemarin itu ada buku operasi lagi, banknya ditutup. Oh, bank juga bisa operasi Pak ya? Bisa buku. Oh, Jadi kayak es banknya. Nah, itu juga apa namanya nasabahnya juga diganti sepenuhnya, dipindahkan ke bank lain gitu. Jadi mereka bisa ambil sewaktu-waktu Pak Bisa ya? ambil sewaktu-waktu. Pokoknya nggak repot dan. Baiklah Pak Hari, nanti kita akan bincang-bincang kembali. Pemirsa, kita akan kembali setelah yang sure ini. Pak Hari, ini Dorce mau tanya, kira-kira sampai kapan kondisi perbankan kita ini Pak Hari? Iya, kondisi perbankan itu kan tidak terlepas dari apa namanya keadaan ekonomi negara kita juga. Jadi kalau keadaan ekonominya belum membaik, mungkin perbankannya juga masih perlu waktu juga untuk membaik ya. Kita lihat kan sekarang masih pada antri sembako dan sebagainya. Itu bank itu kan salah satu bagian dari ekonomi Indonesia. Semua uang berputar melalui bank. Jadi kalau ekonominya masih sakit, perbankannya juga perlu waktu untuk. Jadi ternyata bank juga sakit juga ya. Ya, kalau ada yang ekonominya. sakit, ada yang sehat. Saya pikir orang aja yang Ya, sakit. makanya ada buku operasi. Oh, gitu ya. Baik Pak Ari, mungkin ini rekan saya Doni mau tanya. Silakan Doni. Saya mau nanya ini Pak, jaminan bank. Jadi bank dijamin oleh pemerintah. Sejauh mana dijaminnya gitu Pak? Umpamanya saya punya deposito di bank, bank itu beku. Ya. Itu duitnya dibalikin dalam waktu lama kan Pak? Kalau misalnya dibalikinnya 6 bulan, kan 6 bulan kan bunga masih ada tuh Pak. Apa tetap dibayar bunganya, apa bunganya udah hilang? Ya. Jadi kan ini kejadian bank ini kan udah berkali-kali ya. Jadi setelah Pakto itu tahun 88 ya. Kalau keputusan jaminan pemerintah yang terakhir saya lihat sangat baik gitu. Jadi kalau satu bank mengalami masalah dan dibekukan, jadi nasabahnya itu dipindahkan dananya ke bank lain yang ditunjuk. Nah di situ tidak ada lagi depositonya atau tabungannya harus dibukukan, disimpan selama 6 bulan atau 2 tahun ya dengan bunga tertentu enggak. Gitu. Jadi hanya pindah ini aja, pindah bank aja kepada bank yang ditunjuk oleh pemerintah. Bunganya nanti dilihat bunga di bank situ. Tapi kalau kita lihat sekarang bunga hampir semua bank sama ya. Jadi saya lihat semua bank, swasta, pemerintah, asing, ya hampir sama bunganya sekarang. Oke, cukup ya Doni ya. Baiklah pemirsa, seperti janji saya akan panggilkan pengamat perbankan Bapak Inyoman Muna. Kami silakan Pak Inyoman. Malam Pak. Hari. Selamat malam Pak. Dorce, Silakan. apa kabar? Baik. Kartu namanya mana? Ada. Ken kabare Om. Becik. Sing ada apa nih? Baiklah kita langsung aja, tadi saya sudah ngobrol-ngobrol dengan Pak Hari Rahmadi masalah perbankan. Sekarang ini sedang kacau balau katanya Pak ya. Lalu kalau seperti saya yang lain nih Pak, kita bagaimana mau nabung di mana? Apa naruh di duit di rumah aja? Bagaimana caranya memilih bank yang sehat dan betul-betul bisa menjamin uang kita Pak Nyoman? Ya, bagi masyarakat awam memang tidak begitu mudah untuk misalkan saja membaca neraca dari satu bank, sehingga dari situ bisa diketahui apakah bank ini baik atau tidak gitu ya. Ukuran-ukuran bagi masyarakat awam tentunya adalah apa yang dia lihat, apa dia dengar, apa yang dia rasakan. Itulah yang menjadi indikator bagi mereka untuk memutuskan dengan bank mana mereka akan berurusan. Dan yang tentu pertama-tama yang penting adalah apa ini bank benar atau bank Miun atau bank Udin. Nah, Bang Udin gitu. Jadi yang dicari bank benar gitu. Nah, untuk itu tidak sulit sebenarnya. Ya, kita kenal nama-nama bank-bank terkenal sudah banyak gitu ya. Nah, kalau misalnya kebenaran daripada bank benar ini sudah kita yakini, yang kedua tentunya adalah biasanya ini ya. Kalau ada bank-bank yang menawarkan bunga deposito yang tinggi sekali gitu ya. Nah itu patutlah
untuk dicurigai dikit-dikit deh gitu ya. Jangan terlalu ditabrak langsung gitu ya. Coba tanya kiri kanan dulu gitu ya. Kemudian lantas kalau ada bank yang cukongnya